Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Jadi hari ini saya Nisa Alfatona dan satu rekan saya Abi Puji Rasnuri akan melaksanakan tanya jawab secara online mengenai fikih munakahat sejumlah 40 soal dan 40 jawaban. Sebelum itu mari kita mulakan dengan berbasmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Abi Puji Rasnuri. Waktu dan tempat. Terima kasih Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan motivasi? Coba jelaskan. Baik Abi. Jadi apa yang dimaksud mengenai motivasi? Jadi motivasi itu adalah suatu dorongan yang akan membuat seseorang melakukan suatu dorongan dan yang akan membuat seseorang itu melakukan suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Baik dorongan tersebut berasal dari dalam diri kita sendiri atau seseorang maupun yang berasal dari luar seseorang. Baik, yang kedua adalah jelaskan pengertian nikah, tapi secara terminologinya. Coba jelaskan. Yang kedua mengenai pengertian menikah secara terminologi. Jadi pernikahan menurut bahasa Arab itu kan berasal dari kata al-nikah yang bermakna al-wati dan al-damu wa al-tadamul. Menurut terminologi Imam Nawawi menjelaskan bahwa nikah adalah bercampur yang meliputi akad atau suatu perjanjian dan hubungan seksual. Lanjut Bi. Oh gitu. Ya. Untuk yang ketiga, coba sebutkan mengapa sih setiap manusia itu harus menikah. Terus jawabannya apa jawabannya? Untuk yang ketiga, mengapa setiap manusia harus menikah? Jelas tentu Abi. Jadi karena untuk melengkapi agamanya, untuk menjaga kehormatan dirinya dari fitnah, dari hal-hal yang sifatnya itu menuju keharaman, dan hidup berkeluarga merupakan ladang meraih pahala. Oh, baik. Yang keempat, bagaimana menurut pandangan fikih mengenai seorang yang memberi motivasi kepada orang yang menikah? Menurut pandangan fikihnya bagaimana? Jadi menurut para ulama, seorang mufi harus mahir berbahasa Arab dengan kaidah-kaidah dan dengan pengetahuannya tentang literatur bahasa, yaitu ilmu nahwu shorof, balaghah, mantik dan bayan, ada juga dan yang lainnya. Sifatnya itu menuju keharaman, dan hidup berkeluarga merupakan ladang meraih pahala. Oh, baik. Yang keempat, bagaimana menurut pandangan fikih mengenai seorang yang memberi motivasi kepada orang yang menikah? Menurut pandangan fikihnya bagaimana? Jadi menurut para ulama, seorang mufi harus mahir berbahasa Arab dengan kaidah-kaidah dan dengan pengetahuannya tentang literatur bahasa, yaitu ilmu nahwu shorof, balaghah, mantik dan bayan, ada juga dan yang lainnya. Yang kelima, ya, apa yang diperolehkan untuk memberi motivasi terhadap seseorang yang ingin menikah? Apa itu? Jadi memenuhi unsur gharizah berpasangan, penyempurnaan dan penjagaan iman, penjagaan kehormatan diri. Yang keenam, apa saja sih syarat untuk memberi motivasi kepada seseorang yang ingin menikah? Syaratnya apa aja sih?
syarat untuk memberi motivasi kepada seseorang yang ingin menikah itu, yang pertama harus berpikir dewasa, yang kedua sudah berpengalaman dalam bidang memberikan motivasi terhadap setiap pasangan yang ingin menikah, dan yang terakhir itu berakal sehat atau tidak gila. Kemudian yang pertanyaan ketujuh, siapa saja yang berhak memberikan motivasi menurut ilmu fikih? Untuk siapa saja yang berhak memberi motivasi itu adalah seorang mufti, para ulama, serta ulama kontemporer. Gitu ya. Pertanyaan ke-8, mengapa dalam pernikahan melibatkan unsur motivasi? Karena perlu adanya suatu dorongan oleh pihak satu ataupun beberapa tujuan. Gitu. Terus apa itu kelemahannya yang mendasar dari teori motivasi Maslow? Dalam teori Maslow ini kelebihannya adalah kelemahannya maksudnya adalah tidak dimasukkannya motif beragama atau motif spiritual. Gitu. Kemudian tujuan dan kegunaan motivasi itu apa sih? Jadi untuk tujuan kegunaan motivasi ini, motivasi pada dasarnya kan harus berpusat pada rasa kemanusiaan. Adapun hubungannya dengan pernikahan, motivasi awal dari pernikahan yakni didorong oleh kebutuhan cinta, kasih sayang, dan rasa dimiliki. Seseorang akan merasakan kegembiraan seperti tidak terduga sebelumnya, pada lazimnya ditandai dengan ambivalensi serta dipagari oleh banyaknya pembatasan maupun larangan. Di dalam agama Islam itu sendiri tidak melarang adanya rasa cinta dan saling menyayangi karena itu merupakan sebuah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Untuk itu dalam menyalurkan hasrat tersebut yakni dengan sebuah pernikahan agar tidak hanya mengedepankan nafsu semata melainkan sudah sah secara agama. Oke, baik. Terus ketika motivasinya fasid, maka kemaslahatan apa yang diperoleh? Jadi kemaslahatan yang diperoleh itu adalah maslahat muharramat dan makruhat. Oke. Terus apa yang dimaksud dengan maslahah muharramat? Maslahah muharramat hukum fikih, di dalam hukum fikih itu apa? Jadi maslahat muharramat itu adalah memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat atau menghindari kemudaratan. Oke, ini pertanyaan yang 13 ya. Apabila motivasinya bersifat mubah, apa yang akan diperoleh oleh orang tersebut gitu? Jadi yang akan diperoleh itu ia akan memperoleh maslahat mubahat. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ke-14, apa yang dimaksud dengan maslahah mubahat? Maslahah mubahat, ya apa itu? Maslahah mubahat itu bisa disebut biasanya dengan tindakan yang jawaz. Yang dimaksud mubah di sini adalah bukan sesuatu yang jika dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak akan mendapat pahala ataupun berdosa, tapi sesuatu yang jika sudah diperbuat maka akan menimbulkan dua kemungkinan, yaitu akan jadi baik atau bahkan bisa menjadi buruk. Kemudian pertanyaan yang ke-15, coba sebutkan motivasi keutamaan menikah dalam Islam, apa aja? Keutamaan menikah dalam Islam itu ada 4. Yang pertama, menyempurnakan separuh dari ibadahnya. Yang kedua, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga menjalani sunnah Rasul, dan yang keempat menjauhkan dari perbuatan. Coba sekarang apa sih dalil yang menerangkan tentang kewajiban suami mencari nafkah itu apa dalilnya? Dalam dalil seorang suami itu berkewajiban memberikan nafkah, makan, minum, dan pakaian kepada istrinya dan keluarganya akan terhitung sedekah yang paling utama dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah dari Abu Hurairah. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu apa sih hak seorang istri terhadap suami itu? Sebutkan coba berdasarkan dalil Rasul. Dalam dalil Rasul itu menyatakan bahwasanya Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap salah seorang di antara kami?" Beliau pun menjawab dengan bersabda, berikanlah makan bila kamu makan, dan berikanlah pakaian bila kamu berpakaian. Janganlah kamu menjelekkan wajahnya, dan janganlah kamu memukulnya, dan janganlah kamu memisahkan kecuali di dalam rumah. Gitu, Bi. Pertanyaan yang ke-18 juga. Ini mengapa seseorang yang sudah menikah itu harus memenuhi unsur rizah? Karena perubahan yang dialami seseorang dalam perkembangannya secara bersama itu akan diiringi juga dengan munculnya harapan sosial, yang mana di setiap kelompok budaya mengharap anggotanya itu menguasai keterampilan di setiap rentan kehidupan. Oke. Pertanyaan 2 lagi ya. Oke, Abi. Ke-19 nih. Sebutkan apa saja syarat dalam pernikahan yang harus kita jalankan. Itu syaratnya apa sih? Syarat pernikahan itu kan adalah syarat pertalian dengan rukun-rukun pernikahan. Itu adalah yang pertama, calon mempelai suami dan istri. Itu syarat yang paling utama. Jadi harus ada calon mempelai suami, dan harus ada calon mempelai dari istri atau mempelai perempuan. Yang ketiga saksi nikah, dan yang keempat ijab kabul. Oke, pertanyaan terakhir nih yang ke-20. Apa hubungannya motivasi dengan pernikahan? Jadi mengapa harus ada motivasi saat hendak menikah? Itu coba. Ya tentu ada motivasinya, Abi. Karena adapun hubungannya dengan pernikahan ialah karena motivasi merupakan awal dari sebuah pernikahan untuk didorong oleh kebutuhan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki itu tadi. Dan begitu seseorang akan merasakan kegembiraan yang tidak terduga, supaya lebih tujuan kan menikah itu kan sebuah kewajiban. Jadi supaya kewajiban itu tuh tidak tertinggalkan, makanya perlu adanya motivasi mendorong itu si pempelai perempuan ataupun laki-laki. Oke sahabat semuanya, lanjut ke sesi 2 ya. Kali ini Saul Fatona yang akan bertanya kepada Abi Puji Rasmuri. Abi Puji Rasmuri sudah siap? Oke, sambil menunggu Abi Puji Rasmuri. Sudah siap ya Bi ya? Aku mau ngajuin pertanyaan 20. Baiklah, Abi Puji Rasmuri sudah siap ya? Aku ngajuin pertanyaan 20. Yang pertama, coba Abi jelaskan maksud dari rukun nikah. Apa itu? Maksud dari rukun nikah itu adalah, menurut bahasa, rukun nikah adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk
untuk salah satunya yaitu suatu pekerjaan atau menikah, itu yang dimaksud. Oh, Robi. Terus yang kedua, sebutkan syarat-syarat nikah itu apa aja sih, Bi? Ya, ini hampir sama pertanyaannya sama yang tadi ya. Syarat-syarat menikah yaitu yang pertama adanya zigot atau ijab kabul, kemudian adanya wali, adanya pihak laki-laki, adanya pihak perempuan, adanya mahar, dan adanya saksi. Itu syarat-syaratnya. Itu biasanya menurut Imam Syafi'i itu. Iya, Bi. Lanjut ya, Bi, yang ketiga. Ya. Apa saja sih syarat nikah bagi mempelai pria? Nah, tadi syarat mempelai pria itu yaitu calon mempelai pria itu yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang keduanya adalah jelas. Maksudnya jelas ini itu jelas bahwa itu adalah laki-laki gitu. Jadi bukan banci gitu ya. Iya. Kemudian yang ketiga itu orangnya diketahui dan tertentu. Ya, maksudnya itu diketahui itu keberadaannya ada tertentu gitu ya. Kemudian yang keempat, calon suami itu jelas halal dinikahi dengan calon istri. Jelas halal dinikahi itu enggak ada hubungan nasab itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah calon suami itu kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri adalah baginya itu halal itu begitu. Kemudian yang berikutnya adalah calon suami rela untuk melakukan pernikahan itu, yaitu sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 74 di pasal 6 ayat 1. Kemudian tidak sedang melakukan ihram atau haji, kemudian tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri gitu. Kemudian yang terakhir adalah tidak sedang mempunyai istri keempat gitu. Itu syaratnya untuk laki-laki. Itu kan tadi syarat menikah bagi mempelai laki-laki. Dan yang keempat ini Nisa mau tanya, bagaimana syarat menikah untuk mempelai wanitanya? Begitu, Bi. Nah, syarat mempelai wanita itu sama ya kan, beragama Islam, terang, jelas gitu, bahwa dia itu wanita ya kan. Kemudian wanita itu tentu jelas orangnya. Kemudian halal bagi calon suami. Kemudian wanita itu tidak dalam keadaan perkawinan, terikat di perkawinan, kemudian tidak dipaksa ya, kemudian tidak dalam ihram atau haji, kemudian tidak masih dalam masa iddah, kemudian yang kelima itu tadi ya, itu syarat bagi wanita atau mempelai wanita. Iya, Bi. Lanjut pertanyaan kelima. Nisa mau tanya, apa saja sih, Bi, syarat ijab kabul itu? Nah, syarat ijab kabul itu ada 3. Yang pertama itu bentuk pernyataan, yaitu penerimaan berupa sigot atau susunan kata-kata harus jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut itu menerima atas ijab perempuannya. Kemudian yang kedua itu ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, ya kan. Sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki, yaitu atau wakilnya gitu. Kemudian yang ketiga, ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis yang tidak ada jarak yang lama gitu, jaraknya agak lama. Ijab sama kabul itu nggak lama. Antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad itu harus berlangsung ya, dan masing-masing ijab dan kabul dapat dilanggar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi gitu.
Terus untuk pertanyaan yang keenam itu coba deh Abi sebutkan siapa saja orang yang berhak menjadi wali nikah. Nah, yang berhak menjadi wali nikah itu bapak, kemudian bapak kandung ya, kemudian kakek dan seterusnya ke atas gitu. Kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari paman sekandung, seayah ya, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung seayah, kemudian paman sekandung atau seayah, kemudian anak laki-laki dari paman sekandung atau seayah, kemudian saudara kakek, kemudian yang terakhir adalah anak laki-laki dari saudara kakek, begitu. Iya, Bi, paham. Lanjut ke nomor 7. Apa saja sih Bi yang dimaksud dengan talak menurut Imam Nawawi? Menurut Imam Nawawi, talak adalah tindakan seorang berkuasa terhadap suami yang terjadi tanpa kemudian memutus nikah, itu namanya talak. Gitu. Terus yang ke-8, Misa mau tanya, apa pengertian dari perceraian itu? Coba jelaskan. Kalau perceraian itu pengertiannya adalah tindak atau kehendak yang berpengaruh dalam syara, itu namanya perceraian berpisah. Begitu. Iya, Bi. Ini pertanyaan yang ke-9 ya, Bi. Kenapa talak itu dikatakan sunnah sih, Bi? Talak itu bisa dikatakan sunnah itu talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati pada istri karena perintah salah satu dari orang tua yang bukan memberatkan karena buruk akhlaknya, dia tidak tahan hidup bersamanya, tapi tidak mutlak karena punya wanita ya biasanya itu buruk ya, gitu. Jadi karena buruk akhlaknya itu. Oh, iya, Bi. Lanjut nomor 10. Mengapa talak itu juga bisa dikatakan wajib, Bi? Tidak dikatakan wajib itu, talak itu karena talaknya orang yang bersumpah gila itu, bersumpah tidak mencampuri istri gitu, atau dua utusan dari keluarga suami dan istri gitu. Jadi dia bersumpah itu ya, gitu. Ya, Bi. Lanjut ke pertanyaan saya yang ke-11. Apakah yang dimaksud dengan talak sarih? Talak sarih yaitu talak yang terjadi tanpa niat. Talak sarih menggunakan 3 lafaz, yaitu biasanya cerai, pisah, atau terlepas lah gitu. Cerai nih, gitu. Udah pisah aja nih, gitu. Itu namanya talak sarih. Jadi kata-kata itu. Jadi apa yang sudah diucapkan ketika ingin melakukan perpisahan gitu ya, Bi? Kayak minta cerai gitu. Ya, udah kamu saya cerai gitu. Udah kita pisah aja gitu. Iya. Itu namanya talak sarih. Terus pertanyaan yang ke-12 ya, Bi. Ya. Kenapa talak itu bisa dikatakan mubah? Bisa dikatakan mubah yaitu karena ada seperti akhlak wanita yang tidak baik itu. Jadi akhlaknya wanita itu sama sekali nggak baik, itu bisa dikatakan talaknya mubah. Jadi yang tidak baik atau merugikan, jadi merugikan dalam keluarga itu gitu. Iya, gitu. Pertanyaan yang ke-13. Coba Abi berikan contoh talak yang berupa sindiran itu yang seperti apa sih, Bi? Nah ini talak tapi berupa sindiran. Ya sudahlah kita pisah aja. Nah itu namanya sindiran. Udah kamu pulang ke orang tua aja, gitu namanya sindiran. Gitu. Udah nggak usah pulang lagi
Oh iya iya, itu Contohnya, biasanya juga terjadi ya Bi ya. ya. Lanjut ke pertanyaan 14 ya Bi. Ya. Terus apa sih Bi yang dimaksud dengan mukalaf? Coba Bi jelaskan. Nah, kalau mukallaf adalah talak pilihan sendiri. Karena talaknya seorang itu bukan karena paksaan yang didasarkan kebenaran. Itu jadi pilihannya dia sendiri. Itu namanya talak mukallaf. Iya Bi. Lanjut ke pertanyaan 15. Coba Abi sebutkan dalil di dalam Al-Quran mengenai talak. Dalil di Al-Quran itu mengenai talak itu ada di surat At-Talaq sendiri, ya kan? Itu ayatnya ayat 1. Kemudian ada juga di surat Al-Baqarah di ayat 2. Surat Al-Baqarah ayat 229 gitu. Itu Iya Bi. dalilnya ya. Oke, ke pertanyaan yang 16 ya Bi ya. Oke. Pertanyaan yang ke-16, apa sih Bi yang dimaksud dengan ila? Ila adalah sumpah seorang suami dengan nama Allah bahwa suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan karena marah. Itu namanya ila. Iya, Bi. Terus pertanyaan yang ke-17 ya Bi ya. Ya. Apa sih yang dimaksud talak raj'i? Nah, talak raj'i adalah talak ke-1 dan kedua. Jadi talak yang ke-1 dan talak yang kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Lanjut ke pertanyaan nomor 18. Apa yang dimaksud dengan kafarat yamin? Itu apa sih Bi, kafarat yamin itu? Kafarat yamin itu adalah bentuk penebusan sumpah dari seorang muslim atau muslimah yang sudah mukallaf, yang berulang-ulang mengucapkan demi Allah, kemudian ia melanggarnya, maka ia harus menebusnya dengan memberikan makan 10 orang miskin atau membebaskan budak. Oke Abi, bisa ulangin ya. Pertanyaan yang ke-19. Aku mau tanya, apa sih Bi pengertian dari perceraian itu? Pengertian dari perceraian itu yaitu tindakan kehendak yang berpengaruh dalam syarat. Ya, pengertian dari perceraian. Yang terakhir, sudah nggak kerasa sampai di pertanyaan terakhir, yaitu apa sih Bi hukum dari talak? Coba dijelaskan. Hukum dari talak itu adalah makruh, itu hukumnya ya. Hukum dari talak adalah makruh. Terima kasih Nisa. Ya Bi, terima kasih atas jawabannya. Oke sahabat semuanya, kurang lebih seperti itu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nisa Ulfatona dan satu rekan saya, iya, mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Merdeka.